Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah Lutfiati, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2, akan mereview materi tentang fonologi bahasa Indonesia. Sebagai tugas matkul fonologi bahasa Indonesia. Bunyi bahasa merupakan unsur yang paling kecil. Fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Fonologi juga memiliki beberapa pendapat menurut para ahli. Contohnya menurut Abdul Hoir, pengertian fonologi ialah ilmu dari bidang kajian linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Dapat kita simpulkan bahwa fonologi ialah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Cabang-cabang fonologi ada dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik ialah cabang fonologi yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang dipakai tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau arti. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari dan membicarakan bagaimana bunyi bahasa tersebut dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Maka dari itu, jika dalam fonetik kita membicarakan dan mempelajari tentang segala macam bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia serta bagaimana tiap-tiap bunyi tersebut dilakukan. Maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi yang manakah yang mempunyai bunyi fungsi tersebut sebagai pembeda arti. Menurut urutannya, proses terjadinya bunyi bahasa yang dikemukakan oleh Abdul Hoir, jenis fonetik memiliki 3 bagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yang disebut juga dengan fonetik organis atau fonetik fisiologis, yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fesis atau fenomena alam, di mana bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensinya, getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Dan yang ketiga, fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar atau telinga kita. Selanjutnya menurut Krida Laksana, jenis fonetik juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada fonetik instrumental, yaitu bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronik seperti spektograf, oleoscope, dan lain-lain. Yang kedua ada fonetik parametris. Parametris yaitu pendekatan dalam fonetik yang memandang bicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi secara saluran suara. Dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan kontribusi bunyi yang segmentasi oleh pendengaran menurut kaidah bahasa yang berlaku. Pandangan dinamis ini berbeda dari pandangan statistik yang menganggap bicara sebagai urutan segmen-segmen yang terurai, sebagai kumpulan ciri-ciri yang dapat dipisah-pisahkan, tempat artikulasi, artikulator, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada fonetik terapan, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang gagal, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Sedangkan menurut Lamlan, fonetik ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada fonetik umum dan fonetik khusus. Fonetik umum yaitu fonetik yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan manusia secara umum. Kemudian fonetik khusus yaitu fonetiknya memperhatikan pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya, fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa
terutama bunyi bahasa Indonesia, yaitu sering disebut sebagai fonetik bahasa Indonesia. Kemudian, dalam fonologi juga membahas tentang alat ucap. Alat ucap merupakan tempat udara yang dialirkan dari paru-paru keluar melalui alat ucap. Di dalam alat ucap ini ada yang dinamakan artikulator, yaitu bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Nah, dalam artikulator ada titik artikulasi, di mana ini merupakan bagian dari alat ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Alat ucap manusia terdiri dari 25 bagian, yaitu paru-paru, istilah nyelang, 2 tenggorokan, trakea, pangkal tenggorokan laring, pita suara vokal cord, yang di dalamnya terdapat glotis, yaitu celah di antara 2 bilah pita suara, yang kelima krikoid, yang keenam tiroid atau gondok laki, aridenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, dan rongga hidung. Menurut Haier, cara kerja dari alat-alat ucap yaitu sebagai paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Untuk arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif. Dan kalau udara yang datang dari luar mulut disebut udara agresif. Tapi perlu diketahui atau diingat, selama ini dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi yang dihasilkan dengan udara agresif itu. Kemudian ada pangkal tenggorokan, adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan. Kemudian ada celah di antara 2 pita suara tersebut, yaitu yang sering disebut dengan glotis. Pada glotis ini awallah terjadi bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desah napas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi di mana ia bertugas menutup dan membuka jalan napas atau jalan udara ke paru-paru dan jalan makanan dan minuman ke arah pencernaan. Rongga kerongkongan atau istilahnya paring adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung yang berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi paringal. Kemudian ada langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau yang tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau daun lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum dan apek disebut dengan bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut dengan bunyi laminopalatal. Kemudian ada alveolum sebagai artikulator pasif dan apek atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi apikoalveolar.
Kemudian yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Selanjutnya ada gigi, ujung lidah, dan bibir. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah apeks atau bibir bawah. Maka bunyi yang dihasilkan gigi atas dan apeks disebut bunyi apikodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiontal. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental, di mana aspek sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Yang menjadi artikulator pasifnya adalah bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labial. Maka bawah bibir atau bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan akan menjadi bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Selanjutnya ada lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apeks, daun lidah laminum, dan punggung atau pangkal lidah disebut dorsum, dan akar lidah rod. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan menjadi artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas, mulut, dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir, yaitu atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila mulut tidak bundar atau tidak melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut dengan bunyi oral, sedang menjadi lawan bunyinya adalah bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung. Rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan dalam rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apikoel poalar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsopelar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.